ada kabar duka juga dari teman mungkin sejawat ya begitu. Ya kita baru dengar Pak Alvin Lim sudah tiada gitu. Mungkin abang sendiri sebagai teman sejawat mendengar berita tersebut seperti apa sih? Pertama, saya sebagai rekan sejawat sangat merasa berduka ya atas dipanggilnya rekan sejawat Alvin Lim menghadap kehadiran Allah. Ini melahirkan satu kedukaan yang mendalam, apalagi dalam beberapa waktu kami berinteraksi di dalam persoalan hukum, terlepas ada pro dan kontra dan ada debat-debat yang mencoba mengedepankan argumentasi hukum, tapi secara profesi kami adalah sama-sama rekan sejawat yang berada di dalam satu profesi yang sama, yaitu advokat untuk menegakkan hukum. Nah, kami turut berduka cita dan sangat bersegi dengan kepergian beliau. Mungkin Bang, ini kan kemarin juga beliau sempat mengatakan ingin mencabut laporan, tetapi Allah udah berkehendak, ini gimana sih Bang? Ya, tentu saya melihat ada satu insting dan naluri yang sangat kuat di dalam kebatinan beliau, sehingga apa yang ia sampaikan adalah bentuk sebuah permintaan maaf, ya, permintaan maaf, sehingga ia sampaikan secara terbuka, walaupun ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Kenapa tiba-tiba yang dulunya menggebu-gebu sekarang malah mencabut? Inilah kita tidak mengetahui. Maka kepada semua ya agar kita lebih lebih katakanlah pada saat ini dalam situasi yang tidak dapat diduga, siapapun dalam kondisi ini dalam keadaan bersedih dan dalam keadaan berduka. Itu sih. Mungkin terakhir nih Bang, sosok Bang Alvin di mata teman-teman sejawat beliau seperti apa sih Bang, kalau boleh tahu sedikit aja seabang yang kenal beliau seperti apa sosoknya? Ya mungkin bisa Bang Dodi. Pak Dodi. Alvin Lim itu adalah orang yang keras ya, orang yang keras, orang yang tegas. Dia berani membela secara konfrontatif. Jadi dia nggak pandang bulu kepada siapa saja. Dia siap membawa kebenaran dimanapun dia berada. Jadi memang Alvin Lim ini figur yang luar biasa sebagai pengacara. Banyak hal-hal yang bisa kita petik pelajaran dari apa yang sudah dia lakukan selama ini. Jadi ya memang begitulah sikap dia yang selalu konfrontatif. Tapi di luar itu dia mempunyai naluri membela orang kecilnya, itu tetap ada. Jadi sama-sama kita berdoa semoga dilancarkan dia di dalam kuburnya dan terima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, aman? Ada mau tambahin? Sedikit saya mau menambahkan persoalan tentang dari sejak awal memang dari kuasa Agus ini berbicara bahwa dana ini dana Agus ya. Perdamaian yang kita usung beberapa kali ini tidak pernah bisa tercapai. Karena apa? Karena dia ngotot bahwa ini adalah milik Agus. Sementara dalam teori komunikasi, dalam teori bermusyawarah, itu masing-masing pihak itu harus sama-sama saling seimbang, saling menurunkan apa yang menjadi target yang dimintakan. Nah ini dari awal hingga akhir kuasanya Agus ini selalu menyuarakan bahwa itu dan Agus. Tidak ada undang-undang, peraturan yang menyatakan bahwa itu dan Agus. Sehingga semua orang bisa mengklaim ini dananya. Ya, baik dari donatur maupun dari yayasan bisa mengklaim itu. Ini cuma sekedar klaim, gitu loh. Nah, kalau pada faktanya hari ini dana itu dialihkan kepada pihak ketiga, ya kita memang sebagai kuasa donatur ini sudah melaksanakan polling dan itu masuk dalam unsur sesuai yang ada di dalam polling gitu loh. Namun demikian, bagaimana sikap kita ke depan memang antara para kuasa hukum di internal donatur ini belum ada komunikasi karena ini kan masih masa liburan. Bapak Rifan juga baru pulang dari luar negeri.
Saya juga baru pulang dari liburan, Bang Pablo juga sama. Jadi mungkin nanti akan ada satu flashcon tentang bagaimana sikap kuasa donatur mengambil langkah selanjutnya ke depan. Ya, jadi itu yang perlu saya tambahkan dari pembicaraan kita hari ini. Mungkin ada lagi yang lain? Atau cukup? Cukup? Cukup ya? Aman, oke. Terima kasih. Thank you, Kang.